Hai guys, kembali lagi bersama gua Christian Samuel and welcome to my YouTube channel. Gua mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali untuk akses YouTube channel gue ini, dan juga terima kasih untuk yang selalu setia ya menonton video di channel YouTube gue ini. Nah, di video kali ini gue mau bahas soal pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, menurut gue ini penting banget untuk kita sadari, untuk kita kenali, supaya kita tahu ya apa itu pelecehan seksual dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika terjadi pelecehan seksual, khususnya di tempat kita bekerja. So, ini dia video yang gue bikin. Semoga kalian bisa enjoy dan semoga ini bisa bermanfaat. Jadi sebenarnya gue bikin video ini karena beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan kembali dengan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Sebenarnya banyak kasus ya, salah satunya yang baru-baru ini terjadi yang kasus barista Starbucks itu. Terus kemudian ada juga begal-begal payudara, begal-begal bokong. Terus kemudian ada tuh orang tua yang dilecehkan atau sempat hampir diperkosa saat mengantarkan anaknya untuk daftar ulang sekolah dan lain-lain. Tapi di video ini gua mau fokus pada pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya gua minta kesediaan teman-teman untuk dukung channel YouTube gua dengan subscribe YouTube channel gue ini, dan juga teman-teman bisa nyalakan tombol notifikasi dengan mengklik tanda lonceng supaya teman-teman tetap update dengan video terbaru di channel YouTube gue ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, sebenarnya menurut gua, kata pelecehan seksual ini itu sudah menjadi istilah yang sangat umum di masyarakat kita, dan gue yakin secara personal bahwa masyarakat kita sendiri sudah sangat aware dengan istilah pelecehan seksual ini. Namun sangat disayangkan bahwa masih cukup banyak masyarakat yang bersikap apatis atau juga kurang suportif terhadap hal ini. Bahkan hukum di Indonesia sendiri juga masih kurang kuat untuk mendukung para korban pelecehan seksual itu sendiri. Buktinya saja, RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu terancam ditunda pembahasannya dan juga ditunda untuk pengesahannya. Nah, akibatnya menurut gue dari landasan hukum yang kemudian jadi samar-samar atau abu-abu ini, seringkali kasus-kasus pelecehan seksual tidak ditangani secara tepat, atau pelaku pelecehan seksual itu sendiri tidak diberikan hukuman yang sesuai, sehingga seringkali esensi pelecehan seksualnya seringkali menjadi menyimpang seperti itu. Atau ada kemungkinan si korban ini nantinya mendapat gugatan balik atau pengaduan balik dari pelaku. Oke, jadi secara definisi ya, pelecehan seksual itu gue bacain ya. Segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi. Nah, ini gue ambil dari Indonesian Labour Organization, Kementerian Tenaga Kerja. Nah, inti dari pelecehan seksualnya itu sendiri adalah rasa keberatan, rasa tidak terima, rasa dipermalukan, terintimidasinya. Jadi kalau ternyata kasus tindakan seksual itu dilakukan atas ketersediaan kedua pihak tanpa ada unsur paksaan sama sekali, suka sama suka, nah itu tidak bisa dikategorikan dalam pelecehan seksual. Nah, pada dasarnya tidak ada korban yang ingin dilecehkan. Siapa sih yang ingin dilecehkan? Makanya ada terms atau kata korban karena si korbannya itu merasa tidak menginginkan hal tersebut menimpa dirinya, ya, sehingga mengidentifikasikan dirinya sebagai korban. Nah, pelecehan seksual itu sendiri sebenarnya bisa terjadi pada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Meskipun berdasarkan fakta memang perempuan itu lebih rentan mengalami pelecehan seksual, terutama di tempat kerja. Nah, apa sih kemudian bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri? Ternyata seringkali ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan kayak, itu mah sudah biasa.
itu kayaknya saya lakukan sebagai bagian dari cara saya bergaul. Nah, hati-hati loh, teman-teman harus menyadari hal ini supaya teman-teman tidak malah tersandung ya dengan kasus pelecehan seksual ya. Jadi sadar nggak sadar ini ada beberapa hal yang sering kita lakukan ya. Pertama itu adalah menyentuh, meraba, atau melakukan kontak fisik tanpa izin atau kesediaan kita. Nah, itu jelas biasanya pelaku melakukannya secara sadar ya, entah itu meraba, menggenggam, meremas ya. Terus kemudian membuat komentar-komentar yang memiliki makna seksual, mengajak melakukan hubungan seks, melirik atau menatap kita pada area tubuh tertentu dalam waktu yang cukup lama, khususnya menunjukkan konten atau materi seksual atau bagian tubuh tertentu, menunjukkan gestur seksual atau secara fisik sengaja mendekatkan atau menggesekkan bagian tubuh tertentu pada kita, membuat lelucon berbau seksual terhadap kita, menanyakan kehidupan seks personal, menggoda kita dengan ucapan-ucapan berbau seksual, melakukan tindakan seperti menunjukkan alat kelamin, penyerangan seksual, teror telepon berbau seksual, terus kemudian bersiul, catcalling, bunyiin klakson ketika ada orang lewat, ya maksudnya dalam arti menggoda ya, membunyikan klaksonnya. Membuat suara atau bunyi seperti mengecapkan bibir, membuat suara seperti sedang mencium, mengintip, sexting atau sex chatting ya. Itu semua termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Nah, itu kita harus berhati-hati ya, karena tadi bahkan cuman kita siulin aja ya, kita bersiul aja, itu merupakan pelecehan seksual. Nah, hal ini sebenarnya merupakan pelecehan seksual secara umum, tapi tidak menutup kemungkinan ya terjadi juga di tempat kerja khususnya ya. Apalagi seringkali di tempat kerja kejadiannya adalah karena adanya kekuasaan, dalam artian paling banyak terjadi atasan terhadap bawahan atau senior terhadap juniornya dan lain-lain. Nah, pada dasarnya pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, tapi tentu akan menjadi hal yang berbeda ketika pelecehan seksual ini terjadi di kantor atau tempat kita bekerja, di mana kita mencari nafkah di situ. Sebagian besar hidup kita, dalam artian waktu kita dalam 24 jam kita habiskan di tempat kerja ya. Nah, jadi itu menjadi hal yang berbeda. Berdasarkan fakta ya, ini dari PBB ya, datanya adalah 30-40% perempuan itu mengalami pelecehan seksual. Ya, dan berdasarkan survei dari Never Okay, sebuah inisiatif yang melawan pelecehan seksual di tempat kerja, pada akhir tahun 2019, itu menunjukkan data bahwa 94% dari 1.240 orang atau responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, pelakunya siapa sih? Ini masih gue bacain dari surveinya Never Okay ya. Pelakunya adalah dari 1.240 orang responden itu, sebanyak 36% mengungkapkan pelakunya adalah atasan atau rekan senior. Pelakunya adalah rekan kerja itu 34%, rekan kerja dari luar itu 12%, bawahan 5%, atau orang lain di kantor seperti security, tukang parkir itu 2%. Nah, dampaknya apa sih kemudian ketika terjadi pelecehan seksual di tempat kerja? Masih dari surveinya Never Okay ya, ada yang menghindari situasi kerja tertentu sebanyak 50,89%. Jadi ini termasuk menarik diri dari situasi sosial atau situasi pekerjaan tertentu. Terus kemudian merasa malu atau tidak percaya diri sebanyak 35,48%, mengundurkan diri sebanyak 29,35%, gangguan kesehatan mental 27,10%. Ini biasanya jadi gangguan kecemasan, stres, depresi gitu ya. Terus performa kerja menurun 14,52%, cuti 10,81%, gangguan kesehatan fisik 7,82%, dan bahkan sebanyak 2,66% sayangnya mau bunuh diri, ya, memikirkan untuk bunuh diri, ya. Nah, tentunya dampak ini gua rasa juga sangat merugikan, ya, khususnya merugikan korban. Nah, namun sayangnya dari kasus-kasus yang ada, seringkali pelecehan seksual di tempat kerja ini
menjadi lebih berat bagi korban. Kenapa? Yang pertama, karena banyak perusahaan yang ternyata masih fokus pada citra dirinya. Ya, takut nama perusahaan jadi buruk dan seterusnya, sehingga justru kasus-kasus yang ada ditutup-tutupi. Terus kemudian pelaku adalah orang yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang berat bagi korban untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Terus korban sering mendapatkan ancaman personal ataupun profesional, misalnya dipecat, tidak naik gaji atau tidak dipromosikan, nanti akan difitnah dan lain-lain. Ya, terus kemudian juga salah satu penyebab lainnya adalah terjadinya viktimisasi korban, atau korban malah disalahkan sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kasus seringkali tidak selesai. Terus korban harus keluar untuk menghindari situasi pelecehan, korban dirugikan, atau bahkan korban membiarkan saja tanpa sama sekali speak up, yang akhirnya membuat pelaku dan perilaku pelecehan seksual itu tetap terjadi. Nah, pelecehan seksual di tempat kerja itu tidak terungkap karena pada akhirnya orang merasa tidak mau atau enggan mengungkapkan atau enggan untuk speak up karena pertama, menjadi merasa itu sebagai aib atau hal yang memalukan. Takut menjadi citra diri rusak. Kedua, takut tidak dipercayai ceritanya karena bisa jadi tadi orangnya lebih superior, orangnya mungkin yang melakukan itu dikenal sebagai sosok yang baik, religius dan seterusnya, atau punya posisi tertentu yang membuat reputasinya baik sehingga si korban menjadi takut. Wah, kalau misalnya saya speak up, jangan-jangan orang malah nggak percaya dan menuduh saya yang enggak. Terus kemudian takut dengan ancaman konsekuensi yang akan dihadapi. Atau korban seringkali nggak sadar juga telah dilecehkan. Dan pada kasus serupa seringkali prosesnya itu nggak jelas. Sehingga korban pun menjadi kayak, udahlah, pasti akan susah, pasti akan ribet prosesnya, seperti itu. Nah, tadi kita sempat bicara soal viktimisasi korban, ya. Jadi terkait viktimisasi juga seringkali ini menjadi faktor kenapa orang nggak mau speak up. Kalau teman-teman follow Instagram gue ya, christiansamuel.cs, ya gue sempat beberapa waktu lalu adakan survei singkat mengenai viktimisasi korban. Nah, ini gue mau bacakan beberapa respon yang gue dapat. Ya, viktimisasinya seperti apa sih? Pertama ya ceweknya aja sih yang ganjen. Salah sendiri pakai baju seksi. Ada gula, ada semut. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya dia mancing sih pakai baju gitu. Makanya bajunya yang bener. Ceweknya aja yang pakai baju nggak bener. Nggak ada ikan, nggak ada kucing. Lu salah sangka kali, bukan maksud dia. Jadi maksudnya kegeeran. Argumen biasanya salah korban pakai baju too inviting atau terlalu menggoda. Bajunya sih gitu, terlalu terbuka, ketat juga. Ya, namanya juga cowok, ada pancingan dikit langsung bereaksi, wajar. Oh, udah biasa kali gitu doang. Makanya jadi wanita tuh tutup aurat dong, aurat kok diumbar-umbar. Nah, itu beberapa viktimisasi yang sering kali kita dengar. Ya, itu respon dari teman-teman gue di IG. Dan gue yakin kita pun sering mendengar viktimisasi korban seperti ini. Nah, apa yang kita dapat lakukan ketika konteksnya pelecehan seksual? Nah, ketika kita menjadi korban, yang pertama adalah bicara, dalam arti speak up. Sampaikan terhadap pelaku bahwa perilaku yang dia tampilkan, yang dia tunjukkan, yang dia lakukan terhadap kita, itu tidak dapat diterima dan bukan perilaku yang menyenangkan. Ya, kita harus berani bicara, jangan diam, jangan takut. Ya, kalau perlu teriak-teriak, kalau perlu membentak lah gitu ya. Terus yang kedua adalah cari informasi dan prosedur di tempat kerja yang dapat membantu proses perlindungan kita terhadap kasus pelecehan seksual ya. Jadi cari tahu tuh informasinya di perusahaan. Terus ketiga, catat ya, khususnya catat runtutan kejadiannya ya. Teman-teman bisa catat siapa pelakunya, kapan itu terjadi, situasinya waktu itu bagaimana, kejadiannya, urutan kejadiannya, dan apakah ada saksi atau tidak dalam kejadian tersebut ya. Terus kemudian yang keempat adalah teman-teman bisa simpan barang bukti. Teman-teman kalau misalnya ternyata pelecehan seksualnya via media sosial, entah itu chatting, entah itu video dan seterusnya, simpan buktinya.
Atau kemudian kalau misalnya bisa direkam ya kejadiannya di ruangan dan seterusnya, itu bisa direkam karena alat bukti ini bisa membantu kita dalam proses hukum nantinya. Terus kemudian yang kelima adalah berbagi. Ya, pelecehan seksual bukan sesuatu yang harus kita hadapi seorang diri. Ya, mungkin berat rasanya atau seringkali kita berpikir itu hal yang memalukan. Tapi dengan kita berbagi tidak hanya membantu kesejahteraan diri kita secara personal, tapi mungkin kita juga bisa membantu orang lain yang di luar sana yang kemudian mengalami hal serupa untuk kemudian berani speak up. Nah, teman-teman bisa bicara dengan HR manager ya, jadi bagian human resources atau HRD-nya supaya bisa dimediasi untuk proses pengaduan ini. Terus atau teman-teman bisa sharing dengan orang terdekat yang teman-teman percayai. Atau kalau teman-teman kesulitan atau kesulitan lah menemukan orang yang bisa dipercaya diajak bicara, teman-teman bisa cari bantuan dengan berbicara dengan psikolog ataupun mencari tenaga profesional lainnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi korban. Nah, kita sebagai masyarakat, ketika kita mengambil peran dalam masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, stop viktimisasi. Ya, stop untuk menyalahkan korban. Yang kedua, stop melindungi pelaku dan mewajarkan tindakannya. Mewajarkan seperti apa tadi ya? Kayak, udah biasa, namanya juga anak cowok gitu ya. Atau, kamunya yang kegeeran kali dan seterusnya. Ya, pada dasarnya pelecehan seksual itu karena niatan dan kesadaran pelaku. Ya, bukan karena terlepas dari situasinya seperti apa, mau pagi, malam, siang, mau orangnya korbannya pakai baju apa, tapi intinya semua itu ada proses di mana keputusan dari pelaku secara sadar untuk melakukannya, ya. Terus kemudian kalau kita ternyata kebetulan menjadi saksi, ya, atas perlakuan pelecehan seksual, misalnya kita sebagai atasan, kita sebagai rekan kerja, kita sebagai saksi yang kebetulan berada di tempat menyaksikan pelecehan seksual di tempat kerja, kita pertama harus bantu hentikan tindakan pelaku, ya, hentikan tindakan pelaku. Jangan malah pura-pura diam atau pura-pura nggak lihat, ya. Yang kedua adalah kita tawarkan bantuan dan temani korban, ya, jangan biarkan korban merasa sendiri. Terus yang ketiga, kita bisa laporkan tindakan pelaku. Ya, kita bisa sampaikan ke HR manager, kita bisa sampaikan ke atasan yang bersangkutan, kita bisa sampaikan intinya ke pihak perusahaan. Ya, intinya jangan diam saja, terutama kalau kita menjadi saksi. Nah, jika pengaduan kita di tempat kerja itu tidak memperoleh suatu tanggapan yang positif dari perusahaan, kita bisa bawa ini ke ranah yang lebih serius. Dalam artian, ya, kita bisa bawa mediasi ke dinas ketenagakerjaan, kita bisa minta bantuan lembaga-lembaga sosial yang ada, ya, ataupun lembaga hukum yang bisa membantu kita dalam melindungi diri kita sebagai korban pelecehan seksual. Nah, intinya jangan takut untuk perjuangkan hak diri kita, ya. Jangan takut untuk bicara, jangan takut untuk speak up, ya. Ini gue share ya sedikit informasi mengenai lembaga-lembaga sosial yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam pelaporan pelecehan seksual, ya. Semoga bermanfaat. Oke. Ingat ya, kita tidak sendiri ya, dan dengan bersama-sama kita peduli, bersama-sama kita sharing, kita akan bangun dunia yang lebih baik tentunya. So, itu dia yang bisa gua share ya tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membantu kita untuk melawan pelecehan seksual, terutama di tempat kerja, ya. Dimanapun kita berada, kita harus melawan pelecehan seksual, ya. Please share video ini kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, dan who knows ya, di luar sana banyak yang terbantu nantinya karena mendapatkan informasi ini. Please dukung channel YouTube gua terus ya, dengan teman-teman bisa subscribe dan like ataupun share channel YouTube gua ini. Dan terima kasih waktunya buat teman-teman yang sudah menonton video YouTube gua ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.